Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok Lifeline. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai inovasi teknologi yang kami kembangkan, yaitu berjudul Inovasi Aplikasi sebagai Platform Terpadu Pendampingan Penderita Kanker dan Keluarga, yang disebut juga dengan aplikasi Lifeline. Boleh, next? Baik, tim Lifeline sendiri terdiri dari tiga anggota. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Arindia Aristawidia dengan NIM 1050224000222. Dan rekan saya, boleh silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rika Juliana Putri dengan NIM 1050224000221. Dan saya Umiira Arlianti dengan NIM 1050224000112. Baik, untuk kali ini presentasi mengenai inovasi teknologi kami akan membahas beberapa hal dan beberapa aspek. Yang pertama adalah latar belakang masalah, identifikasi, usulan solusi, capaian nilai kebersamaan, langkah-langkah implementasi, aspek keberlanjutan, dan yang terakhir adalah metode pengukuran dampak. Boleh, next? Yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Kanker sendiri tidak hanya menyerang kondisi fisik, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental penderita dan para pendampingnya. Proses pengobatan yang panjang, rasa lelah, cemas, dan tekanan emosional seringkali menurunkan kualitas hidup serta semangat untuk bertahan. Di tengah situasi tersebut, pendamping penderita kanker memegang peran penting, namun juga mereka kadang mengalami kerentanan dan kelelahan secara psikologis. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Boleh, next. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi. Yang pertama adalah akses informasi rumah singgah kanker yang masih terbatas dan belum terpusat secara digital. Pendampingan belum memiliki cukup pengetahuan dan wadah aman untuk memberi serta berbagi dukungan secara psikologis. Lalu yang ketiga ada informasi rumah sakit dengan fasilitas kanker yang memadai belum mudah diakses secara merata. Koordinasi antara yayasan, pendamping, dan pasien masih belum efisien. Dan yang terakhir adalah belum tersedia satu platform digital yang mengintegrasikan informasi, komunitas, dan dukungan secara emosional. Boleh, next? Oke, pada bagian usulan solusi, tim kami menghadirkan aplikasi Lifeline sebagai inovasi digital untuk mempermudah pendampingan pasien kanker dan keluarganya. Lifeline berfungsi sebagai platform terpadu mulai dari informasi rumah singgah, rumah sakit, rujukan, hingga konsultasi online dengan tenaga kesehatan. Di dalamnya juga tersedia forum komunitas sebagai ruang berbagi pengalaman dan dukungan emosional antar pendamping. Selain itu, terdapat fitur edukasi deteksi dini melalui Catch It Early serta mengingat jadwal terapi agar proses pengobatan lebih teratur. Dari sisi capaian nilai kebersamaan, program ini membangun kolaborasi nyata antara keluarga pasien, relawan, tenaga medis, dan yayasan. Melalui forum komunitas, tercipta budaya saling membantu dan saling menguatkan selama proses pendampingan kanker. Koordinasi pelayanan menjadi lebih cepat dan berpihak pada kemanusiaan. Dampak kolaboratif ini juga membuka kesempatan untuk memperluas penerapan Lifeline ke yayasan kanker lainnya di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah implementasi, di mana langkah-langkah implementasi ini yang pertama ada perancangan aplikasi, di mana tahap ini dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna, meliputi keluarga, pasien, dan juga relawan. Nah, hasil analisis nantinya akan menjadi dasar perencanaan fitur inti agar relevan dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, yang kedua ada koordinasi dan kemitraan, di mana tahap ini mencakup pembentukan kolaborasi strategis dengan Yayasan Kanker, rumah bunda atau rumah singgah bunda, tenaga kesehatan, dokter spesialis, dan rumah sakit rujukan kanker. Yang ketiga ada sosialisasi edukasi, di mana fokus pada tahap ini adalah memberi pemahaman kepada keluarga pasien dan juga pendamping mengenai manfaat serta cara penggunaan aplikasi itu sendiri. Yang keempat, ada uji coba lapangan, di mana pada tahap ini aplikasi diuji secara terbatas di wilayah Kelurahan Sukabunga guna memperoleh umpan balik dari pengguna awal. Yang kelima atau yang terakhir adalah peluncuran atau launching, di mana pada tahap akhir ini meliputi publikasi melalui media dan juga komunitas agar aplikasi Lifeline nantinya dapat lebih dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Boleh di next? Selanjutnya ada aspek keberlanjutan di mana yang pertama ada keberlanjutan sosial di mana mencakup platform interaksi berkelanjutan.
pembentukan komunitas digital, dan juga ruang dukungan yang mandiri. Selanjutnya, yang kedua ada keberlanjutan teknologi di mana mencakup pembaruan sistem berkala, pemeliharaan infrastruktur, dan juga yang ketiga ada keberlanjutan kemitraan di mana mencakup kolaborasi dengan yayasan, ekspansi kemitraan lintas sektor, dan juga peluang replikasi nasional. Dan yang keempat adalah dampak jangka panjang yang meliputi bukan hanya produk tapi juga sebuah ekosistem dan juga pendampingan yang empatik dan juga inklusif. Boleh di next. Yang terakhir ada metode pengukuran dampak, di mana yang pertama ada kuantitatif yang mencakup jumlah pengguna aktif, tingkat partisipasi komunitas, dan juga frekuensi penggunaan fitur utama. Dan yang kedua ada kualitatif yang mencakup wawancara mendalam, survei kepuasan pengguna, dan juga observasi lapangan. Yang terakhir ada evaluasi yang mencakup mengidentifikasi area peningkatan, efisiensi pendampingan, dan juga keterlibatan dan juga dampak emosional. Boleh di next? Baik, mungkin cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi Lifeline. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.